Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Didi, saya mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari STKIP Pusat Tulis Sulawesi Utara. Saya mendapat mandat atau tugas dari Ibu Fusnika MPD, yaitu mata kuliah pendidikan generasi muda, yang mana kami ingin menggali sedikit Pak tentang peran generasi muda ini dalam 3 lini, yaitu dalam kehidupan politik, usaha, dan juga pendidikan. Uh, uh, ini dengan Bapak saya mana? Baik, nama saya Kalius. Ya, saya mengampu mata pelajaran PPKN di sini dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik, terima kasih Pak Kalius. Panggilannya seperti Pak Herka saja. baik, Pak Herka ya, biar lebih enak. Ya. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak mengenai tentang potensi-potensi tersebut, yaitu yang pertama adalah pertanyaan saya, seperti apa menurut Bapak peran generasi muda pada saat ini, yaitu berkenaan dengan politik, apa yang generasi muda dapat berikan untuk sistem perpolitikan di negara kita pada saat ini? Iya. Kalau sebatas yang kita lihat sekarang, bahkan perkembangan sekarang di era-eranya teknologi yang luar biasa, bahkan ya sangat begitu cepat informasi masuk dari kota bahkan sampai ke pelosok ya. Dengan peran anak muda yang sekarang, kalau kita lihat sekali lagi, sangat-sangat luar biasa, karena yang pertama adalah mereka bisa menyampaikan informasi, baik itu masalah politik, baik itu masalah sosial dan budaya lain-lainnya. Bahkan sekarang hampir rata-rata semua generasi muda, rata-rata anak-anak milenial yang ikut campur dalam hal-hal politik ya, baik itu dalam perkembangan desanya, baik itu dalam perkembangan di masyarakatnya. Sekarang untuk anak-anak muda cukup ya bisa dikatakan sangat baik lah, artinya mereka sudah berperan cukup baik, hanya memang belum terlalu maksimal karena anak muda ini biasanya memang egonya masih tinggi, dia belum bisa mengatur emosionalnya, tapi secara mereka memberikan dampak kepada masyarakat bahkan di sekali lingkungan sudah cukup baik lah. Nah, mereka juga bisa memberikan informasi, bahkan bisa bermanfaat juga di desa-desa mereka. Apalagi sekarang kita lihat hampir yang bekerja baik itu di desa ataupun dimanapun, hampir semua generasi milenial ikut turun langsung gitu. Jadi mereka bukan hanya bisa komen saja di media sosial ataupun aktif di media sosial, tapi mereka mau juga ikut ya dalam setiap perkembangan di daerahnya masing-masing. Untuk seperti yang kita ketahui bersama, perpolitikan mungkin panas dan sebagainya. Nah, dalam hal tersebut kan generasi muda tentu ambil peran juga. Nah, di sini tentunya tidak semuanya masuk ke dalam lini hal tersebut. Nah, tentu ada yang beberapa anak muda yang memilih dunia usaha. Menurut Bapak tuh potensi apa saja yang pada saat ini bisa generasi muda ini lebih kembangkan lagi dalam dunia usaha, kalau menurut pandangan dari Bapak sendiri? Ya. Nah, sekarang eranya dunia digital. Jadi bukan hanya sekedar media informasi saja yang cepat, tapi di sini anak muda itu sangat-sangat luar biasa dalam pengembangan usaha. Ya, contohnya sekarang yang sering dan dekat dengan kita itu rata-rata anak muda sekarang bisa bermain di online shop. Ya, begitu berusaha mengembangkan usaha dalam media sosialnya. Jadi marketnya itu lebih luas. Kalau kita bicara masalah dunia usaha, dunia bisnis, artinya bahwa bahkan di situ hampir rata-rata kalau dikatakan dalam dunia usaha, yang hampir rata-rata usia mereka adalah usia milenial semua, orang-orang milenial semua, artinya orang-orang yang generasi muda semua, yang rata-rata berperan penting dalam usaha bisnis maupun dalam online shop maupun yang lain-lain. Karena sekarang memang kita dalam membentuk satu dunia usaha, kita tidak perlu juga harus kita buat toko yang terlalu besar. Nah, sekarang karena menggunakan media sosial,
kita bisa bermarket di situ, artinya kita bisa ada pasarnya di situ, artinya bisa ada dunia bisnisnya di situ, artinya bisa ada dunia usahanya di situ ya. Bahkan sekarang ya sangat-sangat luar biasa ya, artinya anak muda tergerak dalam bidang usaha, begitu usaha apapun, begitu jual beli apapun, mereka sekarang sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi sekarang itu ditambah lagi dengan sarana dan prasarana transportasi yang sangat-sangat cepat ya, seperti ada ojek online ataupun ini, bahkan pemesanan barang sekarang sangat-sangat cepat sekali. Nah, terlebih lagi juga anak-anak muda sekarang itu mau terjun langsung, mereka enggak gengsi ya. Kalau dulu mungkin lah, kalau anak-anak zaman dulu hanya terfokuskan mereka mau jadi ini, jadi itu, jadi itu. Nah, sekarang eranya lebih luas. Sekarang anak muda tidak fokus ke dalam satu titik saja. Jadi meskipun mereka sudah kuliah, mereka mau terjun langsung buka usaha, buka bisnis, mereka bisa mengembangkan semua karena memanfaatkan lagi teknologinya, karena ada, bahkan lebih lagi didukung jaringan juga bagus. Kalau dalam melihat dunia perpolitikan, usaha tadi, tentu kita melihat lebih banyak, kurang lebih atau lebih banyaknya itu kepada pengembangan teknologi yang ada, yaitu dunia digitalnya sendiri. Nah, tentu dalam hal tersebut pun ada beberapa anak muda yang secara berniat itu turun ke dalam dunia pendidikan. Tentu bisa kita melihat beberapa contoh di sekitar kita, itu anak muda itu juga ikut peran yang cukup penting dalam dunia pendidikan ini. Kalau menurut dari Bapak sendiri, apa peran generasi muda pada saat ini ke dalam dunia pendidikan itu sendiri? Ya, kalau peran anak-anak muda dalam dunia pendidikan, memang untuk beberapa tahun, bahkan untuk tahun sekarang, kalau dari segi dunia pendidikan memang belum bisa dikatakan secara maksimal. Tapi anak-anak muda sekarang sudah bisa masuk dalam dunia pendidikan, bahkan mereka sendiri mau ikut terjun langsung mengajar, meskipun mungkin mereka basicnya bukan mengajar, tapi mereka mau memberikan ilmu ya, memberikan ilmu, masuk dalam dunia pendidikan. Bahkan sekarang kan pendidikan tidak harus formal, harus ke sekolah. Artinya banyak juga anak-anak yang mungkin dia tidak ke sekolah, tapi ada beberapa anak-anak muda mau tergerak untuk masuk memberikan pendidikan ya, karena kita tahu di sendiri banyak, masih banyak juga anak-anak yang memang belum bisa baca, belum bisa itu. Nah, disitulah peran serta anak-anak muda memang harus digerakkan lagi ya. Dan kita lihat sekarang, kalau kita lihat sekarang di perkembangan dunia pendidikan, memang secara teknologi kita sudah maju, tapi yang sangat-sangat kurang sekali mungkin masalah sikap ataupun yang lain-lain ya. Tapi kalau untuk peran serta anak muda dalam dunia pendidikan sekarang ya, bisa dikatakan sudah cukup lumayan, meskipun belum terlalu signifikan, belum terlalu hal yang lebih lah. Tapi di sini anak-anak muda mau ikut andil dalam dunia pendidikan. Contohnya sekarang banyak anak-anak muda yang itu menjadikan les ataupun ini, karena secara kemampuan anak-anak sekarang kan memang harus dituntut, harus mampu anak-anak sekarang, apalagi dengan tingkat kurikulum yang sangat-sangat luar biasa. Dan anak itu dituntut memang harus mampu. Nah, di situ juga harus adanya peran penting anak-anak muda juga untuk ikut dalam, artinya dalam dunia pendidikan juga, untuk memajukan pendidikan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk menggali beberapa informasi tentang potensi-potensi generasi muda pada saat ini di berbagai lini kehidupan kita, yaitu seperti yang kita bersama politik, usaha, dan juga pendidikan itu merupakan lini yang cukup berperan penting dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya berterima kasih banyak Bapak Herka ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, selamat pagi. Juga terima kasih. Artinya ada mahasiswa yang boleh datang dan mau ke sini meskipun dengan kondisi jalan yang sangat-sangat luar biasa ya, tapi tidak mematahkan semangat. Nah,
boleh lihat juga perkembangan anak-anak di sini. Ya juga artinya inilah PR penting untuk kita, bukan hanya untuk saya tapi untuk kita semua, bahwa memang kalau kita mau maju, generasi kita mau maju, memang salah satunya adalah yang utama adalah pendidikan.